Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan saya di channel kelas Bu Sulis. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi hitung pada bilangan bulat yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Lihat di soal yang pertama, suhu udara di puncak gunung pada malam hari negatif 5 derajat Celcius. Pada siang hari suhunya naik menjadi 15 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu udara di puncak gunung tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, caranya kita kurangkan ya antara suhu yang terakhir, suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Ya, berarti di sini jawab ya 15 derajat Celcius kita kurangi dengan negatif 5 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita tulis, ingat anak-anak, kalau pengurangan itu kan bisa kita ubah dengan menjumlahkan dengan lawannya. Berarti ini bisa kita tulis 15 ditambah dengan lawan dari negatif 5 adalah 5. Berarti sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, jadi kenaikan suhu udara di puncak gunung adalah 20 derajat Celcius. Soal nomor 2. Suhu termometer menunjukkan 21 derajat Celcius. Setelah beberapa saat dicelupkan ke dalam air, ke dalam air es dicampur garam, pada termometer terjadi penurunan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Berapa suhu yang ditunjukkan termometer tersebut? Nah, ini karena penurunan penurunan suhu sebesar 25 derajat Celcius, berarti nanti suhu awal kita kurangkan dengan suhu akhir. Nah, berarti sama dengan 21 derajat Celcius kita kurangi dengan 25 derajat Celcius. Maka suhu akhirnya sama dengan negatif 4 derajat Celcius ya. 21 dikurangi 25. Jadi, suhu yang ditunjukkan termometer tersebut adalah negatif 4 derajat Celcius. Berikutnya soal nomor 3. Suhu di suatu daerah 5 derajat Celcius di bawah 0. Karena ini di bawah 0 berarti bisa kita tulis ini negatif 5 derajat Celcius ya. Ini suhu awalnya. Pada malam hari suhunya turun 3 derajat Celcius. Menjelang pagi suhunya turun lagi, berarti ini kita kurangi 3 derajat Celcius. Kemudian turun lagi. Nah, turun lagi berarti kita kurangi lagi 3 derajat Celcius. Maka suhu daerah itu sekarang sama dengan ini, negatif 5 kita kurangi negatif 3 sama dengan negatif 8. Negatif 8 kita kurangi 3 sama dengan negatif 11 derajat Celcius. Jadi suhu daerah itu sekarang adalah ini ya, negatif 11 derajat Celcius. Berikutnya soal nomor 4. Suhu sebuah ruangan pendingin mula-mula negatif 8 derajat Celcius. Jika suhu ruangan tersebut dinaikkan 12 derajat Celcius, dinaikkan, kemudian diturunkan, berapakah suhu lemari pendingin sekarang? Nah, ini kita lihat di sini awalnya dia negatif 8 derajat Celcius. Ya, karena dinaikkan berarti dia ditambah 12 derajat Celcius. Kemudian diturunkan. Nah, berarti dia dikurangi. Maka hasilnya adalah ini ya, negatif 8 kita tambah dengan 12 hasilnya adalah 4. Ya, 4 derajat Celcius kemudian kita kurangi 5. Maka hasilnya adalah negatif 1 derajat Celcius. Jadi suhu lemari pendingin sekarang adalah negatif 1 derajat Celcius. Bisa dipahami anak-anak ya. Berikutnya di soal yang nomor 5, seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Ya. Berada di kedalaman berapakah penyelam mutiara tersebut? Nah, soal ini mudah anak-anak ya. Jadi setiap 1 detik penyelam ini mampu menyelam 2 meter ya, 2 meter ke dasar laut. 2 meter. Nah, karena di sini 3 detik, maka ini tinggal kita kalikan saja. Ya, berarti sama dengan kedalamannya ini bisa kita tulis seperti ini.
ya, karena dia selama 3 detik berarti 3 dikalikan 2 meter per detik tadi ya, sama dengan 6 meter. Jadi penyelam mutiara tersebut berada pada kedalaman 6 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini, di bawah permukaan laut ya, atau bisa kita tuliskan juga negatif 6 meter. Nah, boleh seperti ini, artinya dia berada di bawah permukaan laut. Lanjut di soal yang nomor 6, suhu dalam lemari pendingin adalah negatif 2 derajat Celcius. Saat mati lampu, suhu di dalam lemari pendingin naik sebesar 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Setelah lampu mati selama 8 menit, berapakah suhu di lemari pendingin tersebut? Nah, di sini kita lihat ya, setiap 4 menit suhunya itu naik 3 derajat Celcius. Berarti kalau 8 menit, nah artinya akan terjadi 2 kali kenaikan anak-anak ya. Berarti bisa kita tulis 2 kali 3 derajat Celcius sama dengan 6 derajat Celcius. Nah, berarti kenaikannya adalah 6 derajat Celcius. Maka suhu lemari pendingin sekarang ya, suhu sekarang ini berarti negatif 2 derajat Celcius, karena dia mengalami kenaikan ya, berarti ditambah 6 derajat Celcius, berarti sama dengan 4 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu lemari pendingin yang sekarang, yaitu 4 derajat Celcius. Soal nomor 7. Soal ini lebih kompleks ya, kita cermati. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban benar, 0 jika soalnya tidak dijawab, dan negatif 1 untuk jawaban yang salah. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal dan menjawab salah 5 soal. Berapakah skor yang diperoleh Siti? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita lihat di sini. Yang dijawab, yang tidak dijawab ya. Soal yang tidak dijawab di sini ada 6. Karena tidak dijawab itu berarti dia nilainya 0, berarti 6 kali 0 sama dengan 0. Kemudian menjawab salah 5 soal, berarti soal salah 5. 5 dikalikan negatif 1, karena di sini kalau salah dia nilainya -1 atau dikurangi 1, berarti ini negatif 5. Nah, berarti yang dijawab benar ini berapa? Yang dijawab benar berarti dari 50 soal ini kita kurangi dengan 6 dikurangi dengan 5 ya, berarti 50 dikurangi 11 yaitu 39. 39 karena benar maka dikalikan 4. Nah, 39 kali 4 ini sama dengan 156. Nah, berarti skor totalnya atau skor akhirnya berarti 156, kita tambah dengan negatif 5, kita tambah dengan 0 ya, atau 156 ini langsung kita kurangi dengan 5, hasilnya adalah 151. Ini adalah skor yang diperoleh Siti. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, sekarang soal yang terakhir, soal nomor 8. Ini hampir sama dengan soal nomor 7 tadi ya. Dalam suatu kompetisi jumlah soal 50 butir. Setiap jawaban benar skornya 5. Kalau salah skornya negatif 3 ya, artinya kan dikurangi 3 setiap nomornya. Kemudian kalau tidak dijawab dikurangi 1. Nah, si Adi menjawab 49 soal ya, 44 soalnya itu dijawab dengan benar. Berapakah skor yang diperoleh Adi? Nah, kita harus mengidentifikasi di sini ya. Kita lihat dulu. Yang dijawab 49 soal, di mana 44 soal ini benar. Berarti ya, soal yang dijawab benar ini sejumlah 44 ya. Kemudian kita kalikan 5 ya. Hasilnya adalah 220. Ini benar. Nah, kemudian salah. Yang dijawab salah berapa? Ya, berarti 49 ini kita kurangi dengan 44 ya, sama dengan 5 berarti ya, 5 dikalikan kalau salah dia dikalikan negatif 3 ya, berarti sama dengan negatif 15.
Nah, kemudian yang tidak dijawab adakah? Ada, ya. Soal yang tidak dijawab di sini sejumlah 1. Dari mana 1? 50 dikurangi 49. Berarti 1 dikalikan negatif 1. Ada pengurangan 1 ya, berarti sama dengan negatif 1. Maka skor akhir ini bisa kita tulis 220 ya, ditambah negatif 15 ditambah negatif 1, atau bisa kita tulis 220 dikurangi ya, dikurangi 15 dikurangi 1, begini juga boleh ya. Hasilnya adalah 204. Nah, jadi ini adalah skor yang diperoleh Adi dalam kompetisi tersebut. Nah, itulah anak-anak penjelasan saya tentang soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.